Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengikuti kuliah online ini. Saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu Amiri Bed Clothes. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota. Ada Badlia Mahmud sebagai spesialis konten, ada Rina Diapsari sebagai spesialis kode, ada Oriza Putri Utami sebagai spesialis tampilan, dan saya sendiri Umi Febrianti Ulang sebagai koordinator kerja. Amiri Bed Clothes. Apa yang dimaksud dengan Amiri Bed Clothes? Amiri Bed Clothes merupakan sistem yang dibuat untuk membantu user memenuhi fashion gaya sehari-hari mereka, khususnya dalam fashion pakaian, dan untuk memudahkan user mencari pakaian yang diinginkan lewat sistem ini. Apa keunggulan dari website ini? Keunggulannya itu dapat mengubah warna pada tampilan gambar, sehingga user dapat melihat dengan mudah warna baju yang mereka sukai. Selanjutnya, fitur-fitur yang terdapat dalam sistem tersebut. Ada 9 poin di situ terlihat. Yang pertama adalah chat. Untuk melakukan komunikasi antara pembeli dan penjual, ada keranjang untuk menyimpan produk yang diinginkan sebelum melakukan transaksi pembelian, kolom pencarian atau search untuk melakukan pencarian produk yang diinginkan pembeli, bisa menggunakan teks atau gambar. Selanjutnya ada notifikasi, memberi info ke pembeli produk sudah dikirim, dibatalkan, atau ada promo. Selanjutnya ada beranda, berisi katalog produk menurut jenisnya. Ada pesanan saya, histori pesan, belum dibayar, pesan yang belum dibayar, dikemas, pesan sedang dalam pengemasan oleh penjual, dikirim, pesan sudah dalam perjalanan. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam sistem. Ada 2, penjual dan pembeli. Saya mendeskripsikan penjual. Di sini dia dapat melakukan login, mengganti kata sandi, menambahkan atau mengganti produk pada display, melakukan chat dengan pembeli, menambahkan warna pada katalog. Sedangkan pembeli dapat melakukan login, mengganti kata sandi, menambahkan produk ke keranjang belanja, menyesuaikan warna produk yang diinginkan, melakukan transaksi pembelian, melakukan pembayaran, mengajukan komplain jika barang tidak sesuai, melakukan pembatalan jika pembelian tidak merespon atau tidak mengirim produk. Selanjutnya, berikut ini adalah full chart dari rancangan yang akan kami buat. Di situ terlihat ada admin. Ya, ini admin. Mohon maaf. Ini ada admin. Admin di sini adalah kami sendiri. Jadi, kami sebagai admin akan mengelola sistem tersebut. Lalu, proses pertama, barang masuk. Ini dia, barang masuk. Setelah itu, dicek kembali di dalam database yang dibuat apakah sudah lengkap atau belum. Lalu selanjutnya dicek kondisi barang tersebut. Jadi kita harus ngecek kondisi barang itu lagi. Selanjutnya setelah pengecekan barang, maka data barang akan dikumpulkan dan mendata kembali mana barang yang tidak bisa terjual dan yang habis terjual. Ini, jadi barangnya akan masuk ke sini dan akan dibagikan lagi apakah barangnya sudah tidak habis terjual atau habis terjual. Nah, barang yang habis terjual akan direkap dan diberi identitas sehingga mudah untuk diidentifikasi. Jadi setelah masuk ke data barang, nanti dia akan direkap ulang di sini sehingga kita nanti mudah untuk mengidentifikasi barang-barang apa saja yang belum habis terjual.
Sedangkan barang yang habis terjual akan ada pendataan atau pelaporan biaya. Ini dia. Jadi di sini. Karena kalau kita barang udah habis terjual, otomatis ada dana di dalamnya, sehingga harus ada pelaporan biaya. Lalu setelah itu ada pendataan barang dari hasil barang yang tidak habis terjual dan habis terjual. Jadi setelah itu nanti keduanya nih data ini akan direkap di sini. Entah itu data yang habis terjual, tidak habis terjual atau habis terjual, semuanya akan di datanya di sini. Ya. Setelah semua selesai, proses akhirnya itu pengiriman barang. Jadi proses terakhir adalah pengiriman barang, akan tetapi sebelumnya melakukan cek kondisi barang terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu metode object oriented. Ya. Metode object oriented ini atau biasa dengan OOP atau Object Oriented Programming itu suatu metode dalam pembuatan program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleks berbagai masalah program yang terus meningkat. Ada dua bagian penting dalam Object Oriented Programming, yaitu property dan event. Konsep dasar pemrograman berbasis objek itu ada kelas, objek, abstraksi, dan enkuplasi. Nah, kelas di sini merupakan kumpulan atau definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan objek merupakan dasar dari sebuah modul dan struktur dalam sebuah program komputer yang berorientasi objek. Sedangkan abstraksi ini merupakan kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya atau kemampuan untuk memfokus pada inti. Selanjutnya ada enkapsulasi. Ini merupakan sebuah metode yang memastikan pengguna tidak dapat mengubah sebuah objek secara leluasa. Hanya metode dalam objek tersebut yang diizinkan untuk mengakses keadaannya. Dalam kata lain, mengontrol hak akses pengguna dalam melakukan perubahan pada suatu objek. Sebenarnya metode objek orientasi ini ada banyak caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan solusi berbasis perangkat lunak atau software design solution. Salah satunya yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan object oriented viewpoint. Permasalahan utama digolongkan sebagai sebuah kumpulan objek yang mempunyai sifat atribut dan tingkah laku behavior atau khusus. Objek-objek tersebut itu dimanipulasi dengan kumpulan fungsi-fungsi yang disebut method operation atau service, dan objek-objek tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada pertanyaan, nanti ada sisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.